Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di Richa Kusmaini Channel yang biasa membahas tentang kewajiban sedekah. Tapi materi kali ini berbeda ya, tidak kalah menariknya dari video-video sebelumnya. Kali ini saya akan bingung juga memberikan judul apa ya. Mungkin lebih ini ya, apa sih peran suami dan istri dalam rumah tangga? Mungkin itu ya. Apa sih peran suami dan peran istri dalam rumah tangga? Kalau dia bertukar peran, apa yang terjadi? Ini yang saya tonton dari ceramah Ustadz Adi Dayat dan dua kisah nyata yang saya dengar dan saya tonton di TV juga. Saya akan bagikan nanti, teman-teman silakan simpulkan, silakan share di kolom komentar bagaimana menurut teman-teman ya. Oke, saya kan mengikuti ya beberapa video channel yang membagikan tentang keistimewaan sholawat, testimoni tentang sholawat. Jadi ada satu video, saya banyak mendengar testimoni tentang sholawat itu. Jadi ada satu video yang sangat menarik bagi saya. Ini ada sepasang suami istri, dia tinggal di Jawa. Di Jawa tuh di Mojokerto, pokoknya Jawa Timur, Jawa ke arah sana gitu ya. Lupa saya namanya, apakah Jawa Tengah apa Jawa Timur ya. Mojokerto di mana itu. Sepasang suami istri ini di desa ya. Di desa dia tidak kaya juga. Dia pas-pasan lah, dia bilang gini, dia tidak punya sawah, tidak punya harta warisan nih, sepasang suami istri ini. Suaminya ini bekerja sebagai penjual sayur yang menggunakan sepeda. Jadi dia menggunakan sepeda ya, menjual sayur keliling desa, bukan di kota juga, keliling desa. Bukan banyak desa juga, dia menjual sayur di desanya tersebut. Sementara istrinya adalah ibu rumah tangga, bukan tidak bekerja ya, istrinya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Jadi yang secara kasat mata yang menghasilkan uang kan cuma suaminya yang bekerja sebagai penjual sayur ya. Dan kalau kita di dalam pikiran kita, penjual sayur di desa kira-kira penghasilannya berapa tuh, bapak-bapak, ibu-ibu dan mbak-mbak. Dan sepasang suami istri ini juga mempunyai anak, dua orang anak, yang pada saat dia cerita itu, satu orang anaknya di pesantren kalau nggak salah setingkat SMP, satu lagi anaknya adalah lulusan pesantren, terus udah kuliah di S1 Maroko dan S2 Maroko. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Dia suaminya hanya penjual sayur di desa dan istrinya tidak bekerja, tidak punya harta warisan, tidak kaya raya juga, tidak punya sawah ladang. Dia dibilang hasil pencariannya, hasil uangnya itu cuma dari suaminya penjual sayur ini. Setiap minggunya dia menabung ke bank 300.000. Dan tidak hanya itu loh, tidak biaya pesantren berapa loh ibu-ibu, gede loh, pesantren itu bisa jutaan loh setiap bulannya, belum daftar ulang segala macam, bisa jutaan loh pesantren. Terus anaknya S1 di Maroko, S2 Maroko, walaupun anaknya beasiswa S1, S2 juga beasiswa, tapi kan untuk tiket pulang pergi tuh bayar sendiri, untuk apa-apanya itu kan bayar sendiri. Terus yang tidak kalah menarik adalah si ibu dan bapak ini, sepasang suami istri ini, sejak 2013 sudah mendaftar haji dan berangkat 2023 ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Penjual sayur di desa bisa pergi haji sepasang suami istri. Saya bilang, saya jujur ya, sejujurnya saya bilang saya sangat iri sekali dengan keluarga ini ya. Dengan keberkahan yang dilimpahkan oleh Allah, anaknya yang soleh dan soleh, anaknya dua-duanya laki, jadi anaknya yang soleh-soleh, anaknya gimana tidak soleh, yang satu sekolah di pesantren dan itu baik-baik aja, tidak ada masalah kendala, dan anaknya yang tertua kuliah di Maroko S1 dan S2 bisa beasiswa loh, beasiswa. Dan anaknya itu katanya di Maroko tuh universitasnya universitas ternama gitu, universitas favorit gitu. Anak yang soleh itu adalah salah satu berkah yang luar biasa, harta yang halalan toibat yang sangat luar biasa sekali gitu, anak yang soleh dan solehah itu ya. Dan ini selain anak yang soleh itu, ibu ini juga udah mau berangkat haji 2013 nih ya, berangkat haji 2000, dia menabung mendaftar haji itu sejak 2013 dan melunasinya 2022 ini ya, berangkat 2023. Tapi beliau itu tidak mendapat, kalau setelah 2023 ini kan dapat apa ya, kenaikan harga berapa, 69 apa 59, kalau beliau masih harga lama ya, karena udah mendaftar dari 2013. Walaupun harga lama, satu orangnya 30 juta, dua orang 60 juta loh, karena sepasang suami istri ini pergi. Apa yang teman-teman sepemikiran dengan saya nggak sih? Apa sih hikmah yang bisa diambil dari keluarga ini? Silahkan share di kolom komentar. Saya bicara lagi nih,
ini istrinya tidak bekerja ya, suaminya aja yang bekerja sebagai penjual sayur di desa dan bisa menabung setiap bulannya 300.000. Tapi dengan tabungan 300.000 tuh anaknya bisa sekolah, dia bisa daftar haji loh, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya juga. Bayangkan. Oke, saya bicara lagi kisah nyata yang kedua. Ini beberapa tahun yang lalu, mungkin udah belasan tahun yang lalu lah ya, saya nonton di acara Kick Andy. Acara Kick Andy ini menampilkan sepasang suami istri juga, udah gak berumur gitu lah ya. Sepasang suami istri, kisahnya begini. Istrinya bekerja, suaminya bekerja. Suaminya ini posisinya sangat tinggi sekali, direktur gitulah di sebuah perusahaan yang gajinya lumayan besar. Saya lupa lah karena udah beberapa tahun ke belakang lah, mungkin udah belasan tahun lah. Terus si istrinya juga awalnya bekerja juga barengan suaminya dan posisinya juga tinggi, mungkin direktur juga nih. Penghasilan istri sama suaminya ini hampir berimbang, walaupun bukan 50% sama banyak ya, mungkin 60% suami pendapatannya kalau disatukan ya, mungkin suaminya 60%, istrinya 40% ya. Dengan penghasilan digabungkan berdua itu, mereka membiayai tentu saja keluarga mereka, mempunyai pada saat itu dua orang anaknya itu kalau nggak salah masih kecil ya, SD atau TK gitu dah. Terus dia juga membiayai kehidupannya, dia mempunyai anaknya 2 orang, otomatis mempunyai 2 orang pengasuh, beberapa orang juga ART-nya berapa aku lupa deh. Terus dengan gaji itu yang suami ini juga membiayai 2 orang kuliah adiknya dan juga membantu perekonomian keluarga suaminya, misalnya memberi uang tunjangan lah kepada orang tuanya gitu. Dan pengeluaran itu banyak sekali ya ibu-ibu. Kalau dia penghasilan banyak, pengeluarannya banyak juga ya. Jangan bilang penghasilannya banyak, pengeluarannya nggak banyak. Enggak, karena Allah itu sudah menggariskan gitu, kalau penghasilannya banyak otomatis pengeluarannya juga banyak, karena dari penghasilan banyak itu Allah sudah membagikan ini kepada banyak orang, bukan ke milik pribadi seorang aja. Jadi aturannya seperti itu. Yang seperti saya bilang tadi, dari penghasilan suami istri ini banyak yang ditanggung ya. Dia otomatis keluarganya dia sendiri, anaknya bayar pengasuh, ART, bayar kehidupan rumah tangga, listrik, makan segala macam, dan juga biaya kuliah 2 orang adik suaminya dan orang tua suaminya ya. Terus dia mempunyai anak tadi yang masih kecil-kecil ya, mungkin SD apa TK gitu lah, pokoknya masih SD apa TK aku lupa deh, kecil gitulah. Anaknya ini emang sering sakit-sakitan, tapi pada saat yang sakit yang terakhir ini, sakitnya seminggu, anaknya ini tidak mau sama sekali digendong oleh mamanya. Bayangkan loh, kalau ibu-ibu sebagai orang tua nih anaknya sakit, dia nempel aja sama mbaknya, sama babysitternya, dia tidak mau sekalipun digendong sama mamanya. Tentu saja mamanya sedih ya, sedih banget ya. Kalau posisi si istri ini, si mamanya ini bekerja dengan penghasilan lumayan banyak, dengan posisi yang tinggi, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk bekerja tentu saja lebih banyak ya. Artinya adalah keberadaan dia di rumah juga lebih sedikit. Jadi sebandinglah uang yang diterima dengan waktu yang dihabiskan. Karena waktu yang sedikit nih buat anaknya, mungkin anaknya nggak kena segala macam, jadi pada saat nih waktu tuh anaknya lama dia sakit, mungkin seminggu lebih lah, dua-duanya sakit dan tidak ada yang mau sama mamanya. Bayangin lah, anak kita sakit dan tidak mau digendong sama mamanya. Akhirnya tentu saja perasaan seorang ibunya tuh sedih banget ya. Terus dia berdiskusi lah sama suaminya, kenapa anak saya begini, sementara anaknya tambah sakit. Pada satu waktu dia berkonsultasi lah ke psikolog, dijelaskan keadaannya ke psikolog gini. Terus psikolognya bilang begini, kalau ibu mau, dari saran psikolog yang dia dapat adalah kalau saya sarankan adalah ibu lebih dekat lagi kepada anaknya ini. Kenapa anak ibu tidak mau sama ibu? Karena dia sudah kehilangan jauh figur ibu, yang dia pikir ibunya adalah babysitternya ini. Mungkin babysitternya ini yang hadir 24 jam tuhnya pada saat sakit, senang segala macam. Walaupun ibu yang mengeluarkan banyak uang untuk biaya hidup anak ibu, tapi yang anak ibunya kecil, dia taunya ibunya adalah babysitter ini. Jadi makanya dia lengkap banget sama babysitter ini. Jadi saran psikolog adalah ibu luangkan waktu lebih banyak lagi untuk anak ini, sementara anaknya ini masih sakit loh. Terus setelah diskusi sepasang suami istri ini, akhirnya mereka memutuskan suatu keputusan besar yang saya juga tutup terkejut dengan keputusan mereka. Yang mereka putuskan adalah si istri ini berhenti bekerja, yang artinya adalah hampir dari separuh pemasukan income keluarga ini hilang. Yang artinya adalah kalau income-nya hilang, berartinya pemasukan hilang, berartinya adalah banyak pengeluaran yang dipangkas.